Silakan, Ri. Oke, sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kembali kami bersyukur Tuhan buat pada hari ini Tuhan, kami masih merasakan rahmat-Mu Tuhan bagi kehidupan kami Bapa yang baik. Tuhan, sebentar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan menyampaikan materi presentasi kami Bapa yang baik. Kiranya Tuhan, apa yang materi dapat kami serahkan presentasi kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami turut serta Tuhan menambahkan wawasan bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kak Septian. Amin. Baik, shalom Pak Andreas, shalom juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demonologi. Sebentar, saya share screen. Ya. Baik, kami dari kelompok 9. Saya Septian Aditya bersama dengan teman saya Andri Arios. Kami akan membahas tentang demonologi. Kita langsung masuk ke dalam materi. Ya. Demonologi. Demonologi berasal dari kata dari bahasa Yunani, dua kata yaitu yang pertama daimon dan logos. Kata pertama daimon memiliki arti roh atau roh supranatural yang bersifat jahat. Bisa juga disebut sebagai iblis. Kemudian logos yang artinya adalah perkataan atau kata-kata. Jadi demonologi adalah pembicaraan mengenai roh jahat atau iblis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iblis memiliki arti makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan. Jadi iblis atau setan adalah pribadi yang berwujud roh yang selalu berusaha untuk membuat manusia agar berjalan pada jalan yang salah. Yang kedua, membuat manusia agar hidup dalam kefasikan. Dan yang ketiga, berlaku jahat di mata Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam asal-usul iblis atau kejatuhan para malaikat. Jadi asal-usul iblis, sebelum ada diciptakan dunia dan sebelum diciptakan manusia, Allah sudah ada terlebih dahulu, teman-teman. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah diciptakan. Ia adalah Allah yang awal dan yang akhir, dan Ia adalah Allah yang kekal. Kemudian untuk tujuan kemuliaannya, Allah melaksanakan rencana penciptaannya yang kita kenal dengan pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan pada hari pertama sampai yang terakhir. Kemudian di waktu yang jauh sebelum penciptaan itu, nggak bisa diketahui kapan tepat waktunya, Allah menciptakan para pesuruh untuk mengerjakan perintahnya. Nah, para pesuruh ini makhluk-makhluk itu disebut sebagai yang kita kenal dengan malaikat, yang kita tahu dengan namanya malaikat. Malaikat-malaikat itu diciptakan sebelum adanya langit dan bumi. Oleh karena itu mereka sangat bergembira ketika mereka menyaksikan proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Dalam Ayub 38 ayat yang ke-7. Kemudian tugas para malaikat itu adalah mengawasi seluruh ciptaan Tuhan dan menjalankan perintah Allah. Menjadi pesuruh dari Allah untuk menjalankan perintah Tuhan. Nah, kemungkinan yang mengepalai para malaikat-malaikat itu adalah Lucifer. Rujukannya terdapat dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12. Dalam ayat tersebut, Lucifer disebut sebagai bintang timur, pembawa terang, inti terang, atau kecemerlangan. Namun suatu waktu Lucifer memberontak kepada Tuhan. Ia ingin menjadi penguasa dan melampaui Tuhan. Hal itu dapat kita lihat dalam kata-kata yang terdapat dalam Yesaya 14 ayat yang ke-13 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa Lucifer hendak naik langit mendirikan tahtaku. Lucifer bilang, aku hendak naik langit mendirikan tahtaku. Sebelum jatuh ke dalam dosa pemberontakan, Lucifer memiliki kepribadian yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Lucifer mungkin adalah malaikat yang paling berkuasa dan paling bijaksana dari semua malaikat-malaikat di surga pada waktu itu.
Kisah Lucifer diceritakan dalam Yeskiel 28 ayat 12 sampai yang ke-17. Nanti kita bisa sama-sama simak di tempat kita masing-masing sambil kita lihat Alkitab kita dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Selanjutnya menurut Charles Ryrie, Yeskiel membandingkan kelebihan Raja Tirus dengan kelebihan Lucifer sebelum kejatuhannya. Jadi Lucifer digambarkan sebagai sosok yang hebat, sosok yang luar biasa. Kisahnya dapat kita lihat dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 tadi. Kemudian karena Lucifer memberontak, Tuhan menghukum Lucifer dan melemparkannya ke bumi. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-18 dikatakan ia jatuh seperti kilat. Lalu Lucifer mempengaruhi sepertiga malaikat-malaikat lainnya. Oleh karena itu setan atau iblis memiliki kerajaannya sendiri. Setan memiliki sistem pemerintahan yang besar dan rapih. Hal itu dapat kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Kita bisa buka sama-sama Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, sekali lagi pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dari ayat tersebut kita bisa ketahui bahwa iblis mempunyai kerajaannya sendiri. Mereka mempunyai sistem pemerintahan yang gak kelihatan di atas sana. Dibilang sini penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, penguasa-penguasa di udara. Baik, selanjutnya. Jadi demikianlah asal-usul dari iblis, yaitu iblis berasal dari malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa pemberontakan, kemudian dibuang oleh Tuhan ke bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama iblis. Iblis memiliki banyak julukan, saudara-saudara. Dalam Alkitab kita bisa lihat banyak sebutan-sebutan untuk iblis. Yang pertama ada setan. Dalam bahasa aslinya disebut Satan, artinya musuh atau lawan. Dapat kita lihat rujukannya dalam Matius 4 ayat yang ke-10 dan Wahyu 12 ayat yang ke-9. Itu julukan yang pertama. Kemudian untuk sebutan yang kedua, sebut juga iblis. Dalam bahasa aslinya adalah diablos, yang berarti pemfitnah. Dapat kita lihat rujukannya dalam Matius 4 ayat yang pertama, Efesus 4 ayat yang ke-27, dan Wahyu 20 ayat yang kedua. Kemudian sebutan yang ketiga adalah Beelzebul. Kita sering mendengar istilah ini, Beelzebul, yang artinya adalah penghulu setan. Dapat kita lihat rujukannya dalam Matius 12 ayat yang ke-24, Lukas 11 ayat yang ke-15, Markus 3 ayat yang ke-22. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di tempat teman-teman masing-masing ayat rujukan yang ada di PowerPoint ini. Kemudian julukan yang keempat, iblis sering juga disebut sebagai si jahat dalam Matius 13 ayat yang ke-19. Kemudian dalam sebutan yang lainnya adalah si pencoba. Dapat kita lihat dalam Matius 4 ayat yang ketiga, Markus 11 ayat yang 12 sampai ke-13, dan Lukas 4 ayat yang kedua. Dan sebutan yang terakhir untuk iblis adalah roh-roh jahat. Dapat kita lihat rujukannya dalam Matius 8 ayat yang ke-16, Markus 1 ayat yang ke-26, dan Lukas 4 ayat yang ke-35. Nah, selanjutnya hal yang tidak kalah pentingnya teman-teman, kita perlu ketahui sifat-sifat iblis. Sifat-sifat iblis yang pertama, tentu saja sifat iblis yang pertama adalah jahat. Iblis adalah semua musuh, ya. Iblis adalah musuh semua yang baik. Ia akan selalu merusak semua hal baik dan semua hal benar yang menjadi tujuan Allah. Kita perlu garis bawahi di sini teman-teman, bahwa iblis akan selalu merusak semua hal baik dan semua hal benar yang menjadi tujuan Allah. Tidak ada kebenaran padanya karena ia memang jahat. Dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-13. Nah, ini teman-teman perlu kita ketahui sebagai orang percaya, hal ini perlu kita waspadai teman-teman. Karena kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang jadi tujuannya Tuhan. Nah, saat kita melakukan apa yang jadi tujuannya Tuhan, saat kita melakukan apa yang jadi kehendaknya Tuhan, iblis nggak bakal suka, teman-teman. Iblis nggak bakal senang. Iblis akan terus berusaha buat ganggu kita supaya kita jauh dari tujuannya Tuhan, supaya kita jauh dari kehendak Tuhan. Makanya ini yang perlu kita waspadai teman-teman, sebagai orang percaya kita harus siap teman-teman. Karena begini teman-teman, orang yang bengkok jalannya, yang nggak sesuai sama jalannya Tuhan,
nggak bakal digoda sama iblis, teman-teman. Nggak bakal diganggu sama iblis. Karena apa? Karena mereka udah jadi bagiannya sama iblis. Udah jadi bagian dari iblis. Mungkin secara kalau digambarin iblis bilang gini, udah gak usah diganggu, orang dia udah satu jalan sama kita gitu. Jalannya udah bengkok, gak sesuai kehendak Tuhan, ngapain diganggu lagi. Jadi gitu teman-teman. Makanya orang yang lurus jalannya, yang sesuai kehendak Tuhan, itulah yang akan semakin dicobain sama iblis, semakin digoda sama iblis. Kita sebagai orang percaya harus waspada, teman-teman. Kita harus ngerti ini. Yang kedua adalah sifat dari iblis. Iblis mempunyai kuasa supranatural. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 tadi, iblis mempunyai kuasa supranatural. Penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah di udara yang gak kelihatan. Iblis mempunyai kuasa supranatural. Yang ketiga adalah penipu. Perlu kita ketahui teman-teman, iblis adalah sosok yang licik dan penuh tipu muslihat. Dikatakan di sini juga dalam Matius 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, iblis adalah mempunyai kepribadian sombong dan tinggi hati. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-14 dikatakan iblis sangat licik. Sebagai orang percaya kita harus waspada dengan tipu muslihat iblis, teman-teman. Hati-hati. Iblis sangat licik. Selanjutnya, sifat iblis selanjutnya adalah mencobai. Iblis menuduh dengan tuduhan palsu dan selalu mencobai orang percaya. Bahkan dalam Lukas 4 ayat yang kedua, teman-teman, kita sudah tahu kisahnya bahwa Tuhan Yesus sendiri pun dicobain sama iblis, teman-teman. Makanya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan aja dicobain sama iblis, apalagi kita yang manusia, teman-teman. Kita bakal lebih dicobain lagi, teman-teman. Hati-hati sekali lagi. Sifat iblis yang terakhir adalah pencuri. Iblis selalu berusaha mencuri firman Tuhan yang telah ditanamkan dalam hati manusia. Dapat kita lihat dalam Lukas 8 ayat yang ke-12. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan di sana bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itulah kerjanya iblis, teman-teman. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itulah sifat-sifat dari iblis. Selanjutnya kita akan bahas tentang kuasa iblis, teman-teman. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 8 dan Lukas 4 ayat 5, ini juga tentang ketika iblis mencobai Yesus, teman-teman. Kita lihat sana bahwa kuasa iblis sangat besar, teman-teman. Bahkan iblis bisa berkuasa untuk ngasih seluruh dunia ini bagi orang-orang yang menyembah dia. Iblis bisa berkuasa untuk memperlihatkan semua kerajaan dunia ini. Dan bisa ngasih dunia bagi orang-orang yang mau menyembah dia. Makanya gak heran, teman-teman, ada orang yang sembahyang di Gunung Salak, ada orang yang sembahyang di Gunung Merapi, ada orang yang sembahyang di Gunung Kawi, supaya dapat apa? Supaya dapat hal-hal dunia, teman-teman. Hal-hal dunia kayak apa? Kayak harta, kekayaan, jabatan, bahkan masalah percintaan, teman-teman. Banyak itu di luar sana, teman-teman. Makanya gak heran, itu kuasa iblis sangat besar. Dikatakan sini, semua orang yang belum percaya kepada Yesus dan belum lahir baru, mereka berada di bawah kuasa iblis dan antek-anteknya. Iblis digambarkan sebagai orang kuat. Garis bawahi orang kuat. Makanya sebelum manusia dilepaskan dari penghambaan iblis, orang kuat atau iblis itu harus diikat. Kemudian barulah rumahnya dapat dibuka. Dalam Matius 12 ayat yang ke-29, Markus 3 ayat yang ke-27, dan Lukas 11 ayat yang ke-21 sampai 22. Jadi teman-teman, iblis digambarkan sebagai orang kuat. Jadi kalau kita mau melepaskan orang yang yang dikuasai oleh kuasa gelap atau kuasa iblis, kita harus ikat orang kuatnya dulu, teman-teman. Kita harus ikat iblisnya dulu, baru itu orang bisa dibebaskan dari kuasa si iblis. Makanya sini dibilang dalam doa Yesus juga untuk murid-muridnya, Yesus berdoa agar murid-muridnya dilindungi dari si jahat. Karena Yesus tahu bahwa kuasa musuhnya itu sangat besar. Baik, selanjutnya kita akan melihat perbedaan dirasuk setan dengan dipengaruhi setan. Yang pertama kita lihat dirasuk setan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kerasukan setan itu memang ada. Karena di Alkitab juga banyak kisah-kisah tentang orang dirasuknya setan. Setan dapat masuk ke dalam diri seseorang dan membuat orang itu menunjukkan gejala-gejala abnormal. Jadi setan bisa masuk ke dalam diri seseorang dan buat orang itu nunjukin gejala-gejala yang aneh, teman-teman. Mungkin ada yang kayak ular, kayak orang gila, mungkin gejalanya bisa sakit penyakit dan lain-lain. Kemudian dalam Markus 1 ayat yang ke-32 dan 34
Dalam ayat ini Markus memberikan komentar tentang apa yang Yesus perbuat kepada orang-orang yang datang kepadanya. Dalam ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa orang yang menderita sakit dengan kerasukan setan adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Sekali lagi, orang yang menderita sakit dengan orang yang kerasukan setan adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu disebutkan selain Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, Yesus juga mengusir setan-setan. Maksudnya gini, teman-teman. Jadi kalau setiap orang yang menderita sakit penyakit belum tentu mereka kerasukan setan, teman-teman. Belum tentu mereka kerasukan setan. Tapi kalau orang yang kerasukan setan, manifestasinya bisa kelihatan kayak orang itu mengalami gejala-gejala sakit penyakit, teman-teman. Contohnya bisa kita lihat di kisah berikut ini. Ya, kisah ini teman-teman teman-teman sambil simak Alkitab di rumah teman-teman masing-masing. Markus 7 ayat yang ke-31 sampai 35. Disebutkan sejenis penyakit karena kerasukan dan gangguan pada organ tubuh sehingga orang itu menjadi tuli dan gagap. Dalam kisah tersebut, teman-teman, karena kerasukan orang itu jadi tuli dan gagap. Kemudian dalam kisah itu Yesus menyembuhkan orang itu dengan cara memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan meraba lidah orang itu sambil berkata, "Terbukalah." Selanjutnya dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 18, sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan kuasa kepada murid-muridnya sebagai tanda bahwa Yesus menyertai murid-muridnya. Mereka akan mengusir, dalam bahasa aslinya adalah ekbalo, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kemudian dalam Matius 10 ayat yang 1 sampai 8, Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Sekali lagi, kata mengusir dalam ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani yang artinya Yunani ekbalo, yang berarti melemparkan keluar, menghalau, mengambil dengan paksa, dan mengusir. Jadi kesimpulannya adalah dari ayat-ayat tersebut dapat kita pahami bahwa iblis atau setan dapat mendiami dan merasuki tubuh manusia. Roh jahat itu akan mempertahankan miliknya secara mati-matian. Maka untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan, setan itu harus dipaksa keluar, yang tadi dibilang ekbalo, diusir, dipaksa keluar dari dalam orang yang dirasuknya dengan kuasa Yesus Kristus yang lebih besar dari kuasa iblis itu. Cuma satu kuasa yang bisa ngalahin iblis, yaitu kuasa Yesus Kristus. Nah, selanjutnya perbedaan dengan dipengaruhi setan. Dipengaruhi setan berbeda dengan dirasuki setan, teman-teman. Kalau dipengaruhi setan berarti hanya diganggu oleh setan. Jadi setannya tuh nggak masuk ke dalam tubuh manusia, cuman diganggu, istilahnya dihasut, teman-teman. Dihasut, diintimidasi, itu namanya dipengaruhi setan. Kisahnya dapat kita lihat di Alkitab dalam Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 28. Sini Alkitab mencatat iblis berupaya untuk mempengaruhi Yesus melalui seorang muridnya, yaitu Petrus. Mungkin kita udah tahu kisahnya. Petrus adalah seorang murid Yesus yang membuat suatu pengakuan besar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-16 dari Matius yang ke-16. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di situ dibilang ayat yang ke-21 Yesus bilang gitu, teman-teman. Tapi selanjutnya Petrus bilang apa? Kemudian Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal ini sekali-sekali takkan menimpa engkau." Di ayat yang ke-22 Petrus bilang gitu, teman-teman. Tapi Yesus memberikan tanggapan yang kayak teguran keras gitu, teman-teman. Yesus bilang gini, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus bilang di ayat 23 gitu, teman-teman. Petrus dibilang, "Enyahlah engkau iblis." Petrus lagi dipengaruhi sama setan, teman-teman. Di sini dibilang tanpa sadar Petrus menjadi alat iblis untuk mencegah Yesus melakukan kehendak Allah. Seperti sifat yang tadi, teman-teman, iblis mempunyai sifat jahat. Iblis nggak suka kalau kita ngelakuin kehendak Tuhan, ngelakuin hal baik, ngelakuin apa yang jadi tujuan Tuhan. Iblis nggak suka. Makanya dia bakal ngelakuin berbagai cara untuk ngelawan kehendak Tuhan atau ngelawan tujuan dari Tuhan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pekerjaan iblis dan sikap orang percaya terhadap iblis. Silahkan Andri. Thank you Kak Septiana. Saat ini kita akan masuk ke dalam materi itu pekerjaan iblis dan sikap orang percaya terhadap kuasa si iblis ini atau iblis ini. Nah,
Iblis atau juga disebut setan merupakan oknum yang selalu membuat hidup manusia menjadi rusak atau kacau. Nah, sudah banyak bukti ataupun fakta yang ada terjadi di lapangan yang memang bisa kita lihat bagaimana ketika orang dipengaruhi iblis membuat hidupnya kacau. Ketika hidupnya ya bisa dikuasai iblis sepenuhnya, dia bisa dikatakan jauh daripada ketuhanan. Hidupnya tidak beres, ya selalu melakukan kejahatan-kejahatan yang bersifat kepada hal yang negatif. Nah, kemudian juga dikatakan iblis akan mengintimidasi dan mencari peluang agar bisa menjatuhkan dan menjadikan manusia itu menjadi budaknya. Nah, apalagi terhadap orang percaya, iblis ini selalu mengintimidasi kita. Dia selalu mencari celah bagaimana ketika ada suatu masalah yang kecil ataupun besar, dia akan segera masuk ke dalamnya untuk mempengaruhi kita, mengganggu kita, konsentrasi kita dan pikiran kita, agar kita jauh daripada Tuhan, agar kita berpaling daripada Tuhan. Maka daripada itu, di sini menekankan bahwa ini menegur kita agar kita tetap setia dan berjaga-jaga bagaimana kita tahu bahwa iblis ini akan selalu mengintimidasi dan mencari celah di kehidupan kita masing-masing pribadinya. Nah, yang selanjutnya, pertama kali iblis dapat kita lihat perhatikan dalam suratan PL, yaitu kisah dalam Kejadian, yaitu mengenai Adam dan Hawa, yang mana iblis berhasil menggoda Hawa melalui ular itu, sehingga berpaling daripada Allah atau perintah Allah melalui tipu daya si iblis ini. Nah, ini sih kita lihat iblis mencari celahnya itu dengan mempengaruhi Hawa itu melalui ular. Nah, di sini berarti bahwa kita lihat bahwa iblis memakai banyak cara untuk bisa menjatuhkan manusia itu daripada Allah, menjatuhkan manusia itu daripada Tuhan, agar hidupnya itu memang iblislah menjadi tuntunannya, bukan Tuhan. Nah, bisa selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya. Next lagi, Kak. Nah, pekerjaan iblis dalam kitab Matius. Yang pertama itu adalah iblis mencobai Tuhan Yesus dengan bujukan. Nah, kalau dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini menjelaskan bagaimana pencobaan di padang gurun. Nah, kita tahu teman-teman bahwa iblis mencobai Yesus ketika Yesus sedang melakukan puasa. Dan di saat itu Yesus merupakan ya saat-saat yang lemah, dia merasa lapar dan haus juga. Nah, itu iblis ingin masuk ke dalam itu untuk mencobai Yesus ini. Bukan hanya anak-anaknya saja, bukan hanya manusia saya dan teman-teman, tapi Yesus juga sudah dicobai oleh si iblis ini untuk mempengaruhi dan untuk menjatuhkan derajatnya Yesus. Nah, iblis ini mencobai Yesus ini dengan bujukan. Yang pertama adalah ketika dia merasa lemah, iblis mencobanya dengan menyalahgunakan kuasanya dengan dia menyuruh Yesus ini untuk mengubah batu itu menjadi roti. Karena dia menyalahgunakan kuasanya, dia mengatakan kalau memang kau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, iblis ini tidak tahu bahwa Yesus sudah bisa melakukan segala hal, bisa melakukan mujizat. Namun pada saat itu dia sedang melakukan puasa. Namun itulah cara yang dipakai oleh si iblis ini untuk terus mencoba Yesus. Nah, kemudian si iblis ini juga tidak bosan-bosannya dalam perikop ini juga. Dia mencoba Yesus itu dengan iming-iming. Nah, di ayat 9 sampai 11 itu dia berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Nah, tanpa pengetahuan si iblis ini bahwa semua yang ada di muka bumi ini itu milik Allah, miliknya Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhanlah Raja kita. Nah, dia seperti merendahkan Tuhan, padahal jelas-jelaslah iblis ini yang rendah. Makanya jika kita lihat di bagian berikutnya, Yesus mengusir si iblis ini dengan kata, nyahlah kau iblis. Nah, selanjutnya itu adalah dalam kitab Matius, pekerjaan iblis dalam kitab Matius mengenai iblis mempengaruhi pikiran Petrus. Tadi sudah sempat dibahas oleh Kak Septian bagaimana iblis mempengaruhi Petrus ketika Yesus ingin berdoa dan dia ingin menyatakan bahwa, dan dia mengatakan, Petrus ini mengatakan bahwa ketika dia menarik Yesus dan akhirnya Yesus berkata kepada dia, nyahlah kau iblis. Karena iblis memakai si Petrus ini untuk upaya untuk mencegah Yesus supaya untuk disalibkan. Karena dengan membuktikan Yesus menderita di kayu salib, itu membuktikan kuasanya, dan itu membuktikan bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dalam sebelum-sebelumnya untuk mendatangkan anak manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, supaya tidak tergenapi, itulah tujuan daripada si iblis ini, memperalat si Petrus ini, tanpa disadari oleh si Petrus. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan, Kak. Slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Markus, di sini juga tercatat bagaimana pekerjaan iblis dalam kitab Markus ini. Yang pertama itu adalah iblis merasuki orang dalam Markus 5 ayat
5-3. Nah, Markus 5 ayat 3 dikatakan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Nah, ketika iblis merasuki orang atau ketika iblis mampu masuk ke dalam tubuhnya manusia, nah iblis itu akan bekerja dengan sesukanya, dia akan memperalat tubuh manusia itu dengan sesukanya. Kalau kita melihat ayat ini, bahkan diikat oleh rantai saja pun tidak bisa lagi, karena memang manusia itu sudah dikuasai oleh si iblis, kehidupannya sudah dikuasai si iblis. Bahkan dalam kehidupan kenyataan juga, dalam pribadi kita mungkin yang dalam pelayanan juga pernah menghadapi yang orang yang dirasuki oleh iblis atau kuasa setan. 10 atau 5 orang yang besar-besar atau orang tua ketika menjaga atau memegang salah seorang anak perempuan ketika dirasuki setan, itu tidak akan sanggup. Karena apa? Tubuh yang di dalam si anak perempuan ini sudah dikuasai oleh si iblis, dan si iblis senang dengan leluasanya menguasai tubuhnya, sehingga ketika ada orang juga memegangnya untuk supaya tidak melakukan tindakan kejahatan, tidak sanggup. Demikian juga di Alkitab ini catat bahwa ketika iblis itu menguasai orang itu, rantai saja pun tidak sanggup untuk menawannya. Nah, selanjutnya iblis menawan orang yang belum bertobat. Nah, kita tahu bahwa orang-orang yang bertobatnya tidak sungguh-sungguh atau ya tidak sepenuhnya dalam hati, pasti akan jatuh ke dalam dosanya lagi, karena memang dia tidak sepenuhnya. Kita kan diingatkan untuk bertobat setiap hari, bukan sekali saja. Namun kalau orang percaya itu tidak sungguh-sungguh bertobat, nah, dia akan jatuh ke dalam dosa yang sama, ke lubang yang sama. Nah, di situ menandakan bahwa dia masih belum sungguh-sungguh, sehingga iblis masih bisa menawan dia dengan cara mengingatkan dia dengan dosa-dosa yang nikmat dahulunya, mengingatkan dalam kehidupannya bahwa betapa nikmatnya dosa yang dilakukannya dulu. Nah, ini menandakan bahwa iblis itu masih orang itu masih dikuasai atau ditawan oleh si iblis ini. Kemudian roh jahat membangkitkan yang jahat. Nah, di dalam perikop itu juga di dalam Markus 5 ayat 2, di situ dijelaskan bahwa baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Nah, berarti yang merasuki orang ini adalah roh-roh jahat, sehingga ketika memasuki tubuh dari seorang manusia ini, dia menimbulkan hal-hal yang jahat. Banyak fakta juga kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada orang yang kerasukan setan, pasti dia akan bisa menimbulkan hal-hal yang jahat, yang memang di luar logika dia tanpa sadari itu, namun dia melakukan hal-hal yang jahat. Makanya kalau ada orang kesurupan, kita jangan coba-coba mendekatinya ya untuk sekedar hal menggarai atau bermain-main, karena itu kan berakibat fatal. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh untuk mendoakannya saja atau untuk melepaskan dari kuasa kegelapan ini, terkadang mendapat akibat yang ya misalnya bekas cakaran ataupun luka-luka yang diakibatkan oleh genggaman daripada si manusia yang ditawan oleh si iblis ini. Nah, kemudian iblis merusak pikiran manusia. Nah, di ayat 4-5 dikatakan, karena sudah sering dibelenggu dan rantai, tetapi rantainya putuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran berkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, ketika sudah roh jahat itu selalu mengintimidasi atau merusak dalam hidupnya, sehingga pikirannya pun terganggu. Akhirnya dia tidak, ya bisa dikatakan gila lah, karena memang hidupnya sudah kacau. Bayangkan saja orang yang kerasukan setan ya, terkadang guling-guling di tanah, terkadang teriak-teriak nggak jelas. Nah, karena apa? Dia memang itu nggak sepenuhnya, dia nggak sadar dalam dirinya itu. Karena dalam dirinya itu yang sudah dikuasai oleh si iblis. Nah, mengapa bisa itu? Karena memang dia membuka peluang untuk si iblis ini masuk ke dalam tubuhnya, masuk dalam dirinya, sehingga dengan iblis itu dengan gampangnya bisa masuk ke dalam dirinya. Nah, kemudian iblis memanfaatkan Yudas Iskariot untuk membunuh Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana Yudas Iskariot merupakan salah satu murid Yesus. Nah, kalau kita melihat dari suratan Markus ini, bagi Markus sudah jelas bahwa Yudas Iskariot memang sudah harus dipersalahkan. Karena apa? Karena ia dalam narasi Markus memang ambil bagian dalam persekongkolan para pemimpin Yahudi untuk membunuh Yesus. Di sini Yudas Iskariot juga terlibat dalam tindakan kriminal berkomplot atau bersekutu dengan orang-orang yang mau membunuh Yesus. Yudas tentu saja sudah tahu setidaknya dari pemberitahuan Yesus sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa Yudas ini juga dipakai iblis untuk rencana buruknya si iblis ini, yaitu untuk menjual daripada Yesus. Nah, mengapa Yudas ini bisa sampai menjual Yesus?
saya sempat membaca sebuah jurnal mengatakan bahwa sebenarnya Yudas Iskariot ini tidak sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga dengan cara itulah mungkin iblis bisa masuk ke dalam tubuhnya, pikirannya si Yudas Iskariot ini, sehingga iblis bisa mempengaruhi si Yudas Iskariot ini untuk memperlancarkan, yaitu untuk bisa bersekongkol dengan orang-orang lain untuk menjual Yesus kepada mereka, untuk diadili. Nah, kemudian iblis mempengaruhi moral. Nah, dengan tentu saja ketika orang yang sudah dikuasai si iblis, tentu saja moral yang sudah rusak. Tidak ada iblis yang mengajarkan yang baik, pasti mengajarkan yang jahat. Nah, kita melakukan kegiatan apapun ketika baik itu melakukan bukan saja hanya untuk kerasukan setan tapi ketika iblis itu sudah dalam hidup kita dikuasai, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang jahat atau misalnya mencuri ataupun ya hal-hal yang tidak senonoh lah. Nah, berarti dalam sini bisa kita katakan bahwa iblis itu sudah bekerja dalam pikiran kita sehingga moral kita berkurang, sehingga moral kita tidak sesuai lagi, sehingga menghancurkan moral kita. Nah, kemudian iblis tidak dapat mengusir iblis. Bagaimana pula jika setan mengusir setan? Ya pasti tentu saja tidak bisa, karena kalau setan mengusir setan, pasti setan yang satu ini yang ketika mengusir akan masuk juga. Karena tidak mungkin setan mengusir, namun ketika Tuhan mengusir setan, itu sudah pasti iblis ini atau kuasa si setan ini akan kalah, karena iblis merupakan Tuhan yang maha kuasa. Namun kalau iblis mengusir iblis, tidak bisa. Sebuah kisah nyata terjadi ketika di tempat kami, ketika beberapa tahun yang lalu, ketika gempar itu mengenai Gondoruo, nah sempat diadakan tolak bala. Ketika itu kami berpikir, sempat diskusi dengan beberapa penatua di jemaat di gereja ini, bagaimana mungkin seorang dukun bisa mengusir kuasa kegelapan, sedangkan kuasa setan itu berasal dari, bisa dikatakan dari si dukun ini juga. Bagaimana mungkin dia mengusir si anggotanya ini? Itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Namun ada orang-orang yang memang dari Kristen juga yang percaya kepada hal-hal itu. Mungkin hanya Kristen KTP tidak percaya sesungguhnya kepada Yesus, sehingga mereka gampang goyah dengan omongan orang, gampang goyah dengan, ya mungkin sudah melihat kehebatan dari si dukun ini yang mungkin mempengaruhi pola pikir mereka sehingga dapat mereka percaya kepada kuasa kegelapan ini. Nah, selanjutnya Kak Septian. Nah, pekerjaan iblis dalam Injil Lukas. Nah, di sini katakan bahwa iblis memanfaatkan waktu. Kalau kita baca dalam Lukas 4 ayat 13, Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, menunggu waktu yang baik yang mana? Menunggu waktu yang baik ketika Yesus ingin diadili ataupun ketika Yesus ingin disalibkan, yaitu dengan cara memakai si Yudas Iskariot ini. Itulah waktunya si iblis ini. Dia memanfaatkan waktu ketika Yesus sudah mengusir dia menunggu waktu yang pas untuk bisa lagi mencobai Yesus ini. Dalam kehidupan pribadi kita juga terkadang ketika kita orang percaya sudah dicobai si iblis, karena kita memang terus berserah kepada Yesus, kita nggak bisa dicobainya. Dia akan menunggu waktu yang pas sampai kapan dia akan mencobai kita lagi. Namun kalau kita memang tetap berteguh kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa iblis itu tidak akan bisa menggoyahkan iman kita, dan kita akan tetap teguh berfirman, kita akan berpegang terus kepada firman Tuhan. Nah, kemudian iblis membuat penyakit. Tadi juga sempat dibahas oleh Kak Septian bagaimana melalui kerasukan orang dapat tuli dan bisa gagap. Nah, itu merupakan pekerjaan si iblis ini. Nah, di sini juga dalam Lukas 9 ayat 37 sampai 42 atau Lukas 11 ayat 14. Nah, di sini katakan pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Nah, di sini jelaskan bahwa setan yang membisukan, berarti iblis ini bisa menimbulkan sebuah penyakit yang seperti dijelaskan Kak Septian tadi, penyakit tuli. Nah, di sini jelaskan bahwa bisa membuat bisu. Nah, ini merupakan cara-cara iblis untuk memperdaya kehidupan manusia, sehingga ketika iman orang-orang percaya itu goyah dan sepertinya terombang-ambingkan, dia dapat percaya kepada kuasa si iblis ini, apalagi ketika iblis memakai cara orang yang memang yang tidak taat kepada Tuhan bisa menyembuhkan itu. Nah, orang akan percaya kepada itu, dan orang ini akan dipakai oleh iblis untuk membawa ke ranahnya, untuk percaya kepada iblis, bukan percaya kepada Tuhan. Maka kita harus bisa
sebagai calon hamba Tuhan bisa mengambil atau bisa menyimak hal-hal yang seperti ini. Apalagi yang bisa mengenai kuasa kegelapan ini, kita harus bisa memang seorang hamba Tuhan bisa memantau ataupun membatasi diri kita dengan hal-hal yang jahat. Sehingga kehidupan kita nantinya ketika kita memimpin jemaat, kita memang bisa memimpin jemaat dengan baik. Jangan sampai ketika kita memimpin jemaat dengan baik, namun hidup kita masih, ya bisa dikatakan masih melakukan hal-hal yang jahat. Nah, kemudian roh-roh jahat yang merasuki orang. Dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26, di sini katakan bahwa ketika roh jahat itu keluar dari manusia, dia akan keluar dan akan mencari tempat di mana dia akan bisa hinggap. Nah, kalau orang yang sudah dikeluarkan dari setan ini atau dibebaskan dari setan ini, hidupnya tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, atau bisa dikatakan apalagi orang yang baru keluar dari bebas dari kerasukan setan, dia nggak sebenarnya seutuhnya menyandarkan diri kepada Tuhan. Maka ketika iblis ini tidak bisa menemukan tempatnya, dan ketika orang yang sudah disembuhkan dari roh jahat ini tadi membuka celah kembali, maka iblis itu, roh jahat itu akan kembali kepada dia dan akan menjamahnya. Di sini katakan bahwa bahkan membawa orang kuasa jahat yang lebih jahat lagi daripada sebelumnya. Makanya dalam kehidupan kekristenan ini, ketika ada orang yang sudah dilepaskan, mungkin kita bisa melihat, mungkin bisa kita lihat depan kita masing-masing, ada orang yang sudah dilepaskan dari setan, kita bina mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan. Jangan ketika dilepaskan, sudah dilepaskan, biar itu dari gereja juga, dari pihak pelayanan juga, dibiarkan begitu aja. Jangan sampai nanti dia mendapatkan masalah, benturan atau segala macam, dia kembali sehingga celah itu muncul, dan situ kembali juga iblis ini akan merasukinya lagi lebih bahaya lagi daripada sebelumnya. Nah, di sini selanjutnya iblis dilambangkan sebagai ular dan kalajengking. Teman-teman nanti bisa membacakan saya akan bacakan ini dalam Lukas 10 ayat 19. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Nah, Lukas ini menggambarkan bahwa iblis itu juga dilambangkan sebagai ular dan kalajengking. Kemudian perempuan 18 tahun diikat oleh iblis. Nah, Lukas 13 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dengan cepat. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Nah, kita melihat bahwa 18 tahun, bayangkan teman-teman, 18 tahun perempuan ini dikuasai si iblis, sedangkan orang yang satu hari aja dikuasai si iblis, ya hidupnya sudah sangat kacau dan juga akan berakibat fatal bagi lingkungan. Ini bayangkan 18 tahun teman-teman. Ya mungkin kita nggak tahu bagaimana kalau ini yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Ya mungkin memerlukan ya kerohanian yang memang sangat kuat untuk bisa melepaskan hal seperti ini. Maka daripada itu, mulai saat ini kita harus belajar bagaimana kita dekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita dibenturkan dengan hal-hal ini, kita bisa mengatasinya. Nah, selanjutnya Kak. Nah, cara menghadapi iblis. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui cara kerja si iblis ini. Alkitab menjelaskan bahwa ada 4 cara yang dipakai si iblis dalam menjalankan aksinya. Yang pertama, iblis mengenali suatu keinginan di dalam hati kita. Nah, mungkin keinginan yang mengarah kepada dosa, misalnya rasa balas dendam, tidak memanfaatkan orang lain, dan lainnya. Perlu kita ingat bahwa Markus 7 ayat 21 sampai 23 mencatat bahwa semua hal yang jahat timbul dari dalam. Nah, sehingga ketika kita, apalagi orang-orang percaya yang sudah benar-benar mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita, ketika kita ingin melakukan sebuah kejahatan atau mungkin terlintas dalam pikiran kita hal-hal yang jahat, jangan sampai itu nanti dipakai oleh si iblis ini untuk mempengaruhi hidup kita, karena dia tahu apa yang menjadi keinginan kita yang bersifat buruk. Dia akan menggoncang pikiran kita untuk tetap melakukan hal-hal yang jahat. Apalagi kalau memang dalam catatan notabene kehidupan kita yang dulu memang hancur, ketika kita mengingat masa lalu kita yang mungkin sangat hancur, namun terus kita mengingat. Nah, itu akan dipakai si iblis untuk mengingat bagaimana nikmatnya dosa yang dulunya itu. Bagaimana kehancuran hidup kita yang dulu, sehingga kita bisa jatuh lagi ke dalam hal itu. Yang kedua adalah keraguan iblis selalu berusaha membuat diri manusia melakukan apa yang telah Allah firmankan mengenai dosa. Ibrani 3 ayat 12 sudah mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Next, Kak. Nah, yang ketiga itu adalah tipu daya.
Iblis juga disebut sebagai bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44, teman-teman bisa membacakan. Yang mana segala perkataan iblis itu adalah palsu, dia menaruhkan dustanya untuk berbuat orang jauh daripada Allah. Nah, iblis ini memakai hal-hal yang selalu bersifat negatif, selalu yang tidak baik. Sehingga pantaslah disebutkan iblis ini sebagai bapa orang segala dusta. Karena memang apa yang dikatakan itu memang palsu ya. Dia itu tujuannya untuk menjauhkan umat percaya, orang yang percaya daripada Tuhan. Sehingga orang-orang ini percaya kepada si iblis ini. Jangan sampai di antara kita juga masih ada yang meragukan ketuhanan Yesus ataupun keilahian Yesus. Jangan sampai nanti itu dipakai si iblis untuk menggoncang dalam pikiran kita, sehingga kita terus dalam pikiran kita mempertanyakan akan hal itu, sehingga akhirnya kita lari daripada ketuhanan, lari pada jalannya Tuhan, koridornya Tuhan, sehingga kita jatuh daripada yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa kembali. Nah, yang keempat itu adalah ketidaktaatan. Ketika orang mulai kerajinannya kendor, disitulah iblis akan mencobai kita dan mengarahkan hidup kita semakin jauh daripada Allah. Nah, ada istilah mengatakan bahwa kasih mula-mula ataupun semangat mula-mula. Ini biasanya terjadi ketika orang yang baru, ya misalnya orang baru bertobat itu pasti menggebu-gebu, pasti selalu dekat sama Tuhan ataupun ingin selalu beribadah, ingin selalu berdoa. Namun kalau kita melihat, kalau dalam perjalanan waktu pasti itu akan ada rasa bosan. Nah, disitulah akan terlihat bagaimana ke depannya mungkin, bagaimana kerajaan ini akan tetap taat atau kendor. Nah, kalau di situ ada kerajaan yang kendor, maka di situ kita akan melihat bahwa iblis akan mencoba masuk ke dalam rongrong dalam hidupnya. Seperti sebuah kisah nyata juga dari dalam sebuah pelayanan kami. Ada seorang bapak yang dahulunya mungkin tahun 2007-2009 lah, dia baru bertobat. Dan dia itu memiliki pegangan yang banyak. Ada ya kumis harimau, taring harimau. Ketika dibakar, dia memang berteriak seperti harimau. Nah, setelah dia melakukan pembebasan ataupun pertobatan, hidupnya ini memang diperbaharui oleh Tuhan. Ya, segalanya diperbaharui. Dia semakin ladangnya diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan, dan dia juga semakin setia dalam melayani Tuhan, ikut dalam persekutuan doa dan pelayanan segala macam, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun pada akhir 2 tahun ini, kami melihat bahwa kerajinan ini bapak tersebut kendor. Dan sampai pada akhir tahun kemarin, tahun 2019, akhirnya sebuah masalah menimpa kepada dia. Saya tidak perlu sebutkan masalahnya. Akhirnya dibenturkan pada suatu masalah dan dia jatuh, dan benar-benar jatuh. Bahkan dia harus sampai beranjak dari tempat ini, dia harus pergi ke tempat lain karena memang menanggung malu yang sangat dalam. Karena melakukan suatu kekejian dalam hidupnya. Yang mencoreng nama kekristenan, apalagi dalam mencoreng yang dalam namanya sebuah pelayanan. Dia sudah aktif dalam pelayanan, namun karena dia memang tidak sungguh-sungguh bermain-main dalam melayani Tuhan, akhirnya Tuhan seperti menghukum dia supaya dia sadar. Namun pada saat ini kami tidak tahu lagi bagaimana kehidupannya, karena memang dia sudah pindah dari tempat kami, ini lumayan jauh tempatnya. Komunikasi juga hilang karena dia memang mungkin merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya. Di sini saya mengingatkan bahwa jangan sampai kerajinan kita itu yang sudah kita lakukan mungkin beberapa tahun ini atau beberapa sebelumnya, jangan sampai kendor, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa kita kuliah di tempat ini untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan ukuran mata duniawi ini atau diukur dengan uang. Kita harus melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau di daerah, kalau di daerah itu pelayanan itu memang dari kita untuk kita. Kita tidak bisa mengharapkan daripada ya PK-PK segala macam. Kita harus melayani dengan tulus. Kita harus melayani dengan taat. Nah, jangan sampai nanti kalau ketika kita sudah mungkin merasa nyaman, mungkin asik dengan dunia kita sendiri, akhirnya kita lalai dengan pekerjaan kita sebagai pelayan Tuhan. Ingat, pasti Tuhan akan menegur kita untuk kita kembali ke jalannya. Bukan menegur kita untuk malu, namun kita menegur kita untuk kembali jalannya, mengingatkan bahwa kita memang adalah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Nah, selanjutnya, Kak. Nah, mengalahkan pekerjaan iblis. Yang pertama itu adalah jangan mau ditindas oleh si iblis. Jangan mau diperbudak oleh si iblis, sehingga pagari, minta pertolongan Tuhan. Kita memagari diri kita dengan kuasa-kuasa yang mungkin dengan melakukan persekutuan doa, rajin beribadah. Itu mungkin cara-cara kita untuk membentengi hidup kita. Sedangkan orang yang sudah dibentengi saja, terkadang masih dicobai si iblis. Apalagi orang yang tidak percaya, yang tidak memagari hidupnya dengan kuasa Tuhan, pasti akan gampang si iblis ini masuk ke dalam hidupnya. Yang kedua, kenali pola pekerjaan iblis dan bersiaplah menghadapinya seperti saya jelaskan tadi. Yang ketiga itu adalah yang paling utama dari semuanya lah,
minta pertolongan kepada Tuhan. Karena ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan dengar. Pasti Tuhan akan membuka jalan, sehingga ketika ada masalah ataupun suatu benturan terhadap hidup kita, Tuhan akan ada bersama kita selalu, dan selalu akan membuka jalan bagaimana jalan keluar untuk kita bisa lepas dari permasalahan itu, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya, Kak. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan presentasi kita mengenai demonologi. Kesimpulannya adalah iblis atau setan memang benar-benar ada. Iblis atau setan memang benar-benar nyata. Semenjak kejatuhannya dalam dosa, iblis terus berusaha untuk membawa manusia menjadi pengikutnya. Ia penuh dengan tipu muslihat, ia licik dan jahat. Sebagai orang percaya, kita jangan mau diperdaya oleh iblis untuk menjadi budak dosa dan dijauhkan dari Allah. Kita harus melawan iblis dengan kuasa Yesus yang telah diberikan kepada kita. Karena kuasa Yesus lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Sekian presentasi dari kami. Dan berikut ini adalah daftar pustaka, daftar-daftar buku yang kami gunakan, sumber-sumber yang kami gunakan. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.